Selamat sore kawan-kawan, kali ini kami menghadirkan sebuah game fantastis dari dua pecatur yang sama-sama gila. Dua pecatur yang bermain dengan style sama-sama agresif. Rashid Nechmedinov sebagai putih bersua dengan Mikhail Tal. Oke, langsung saja. Game yang berlangsung pada Uni Soviet Championship tahun 1961 ini diawali dengan langkah pion E4. Tal merespon dengan Sicilian defense, pion C5, kuda F3, pion D6. Pertukaran pion terjadi di petak D4, kuda F6. Rashid mengeluarkan kuda ke C3, pion hitam E6. Pertahanan Sisilia, variasi Scheveningen. Rashid melanjutkan pertarungan, gajah E2, pion maju ke-6. Rashid Nechmedinov kemudian rokade. Tal menggerakkan menteri ke C7, pion F4, kuda menteri D7. Rashid Nechmedinov mulai tampil agresif, pion maju ke G4. Tal mendorong P5, pion A3, gajah P7. Rashid lalu memproteksi pion E, gajah F3. Tal menambah tekanan pada pion, kuda lompat ke C5. Karena tak ingin kehilangan pion center secara gratisan, Rashid menambah perlindungan pada pion, menteri E2. Mikhail Tal kemudian mendobrak center, pion maju ke 5. Langkah ini disambut baik oleh Rashid, kuda nongkrong ke F5. Pion hitam ancam kuda ke G6. Rashid balik mengancam kuda hitam, pion hajar pion. Dan setelah Mikhail Tal menjawab dengan langkah pion pukul pion, Rashid langsung menggerakkan kudanya ke H6. Mikhail Tal kemudian mereposisi kuda ke petak E6. Rashid kemudian menyambut gajah G2. Karena sekarang Rashid mengancam kuda hitam di petak F6, maka dari itu Tal langsung melindungi kuda gajah G7. Namun ternyata tetap saja pada posisi ini Rashid menggerakkan benteng hajar kuda di F6. Dan setelah gajah menyantap benteng, Rashid menempatkan kuda ke D5. Kita lihat jika sekarang Tal memutuskan mengeliminasi kuda putih dengan langkah gajah pukul kuda, maka pion pukul gajah. Tentu pada posisi ini Tal bisa mencoba menyelamatkan kuda, contohnya dengan memundurkan kuda ke D8, yang mana akan dibalas dengan langkah yang sangat cerdik, yaitu pion D6. Jelas putih lebih superior. Pada pertarungan aslinya, setelah lompatan kuda putih ke petak D5 ini, Mikhail Tal mengantisipasi ancaman dengan menaruh menteri ke D8. Rashid terus menekan, menteri ancam gajah ke F2. Di sini mencoba menyelamatkan gajah, contohnya dengan langkah gajah ke G7 adalah sebuah kesalahan fatal karena skakmat satu langkah, menteri F7. Tentunya blunder fatal seperti itu tak pernah terjadi, karena pada game aslinya di posisi ini Tal mengantisipasi ancaman dari Rashid dengan pergerakan kuda ke F4. Rashid menyambut, gajah mencaplok kuda,
Dan setelah pion hitam makan gajah, Rashid tak tertarik mengambil pion. Ia malah mengorbankan pionnya. Pion maju ke E5. Tal menjawab langkah ini. Gajah pukul pion. Rashid menyambut. Ia dengan segera menaruh benteng ke E1. Tal mencoba melindungi gajah. Pion maju ke F6. Namun lagi-lagi Rashid menyambut dengan aksi pengorbanan. Kali ini kuda pukul pion. Skak. Sang menteri hitam makan kuda. Dibalas oleh Rashid. Menteri D4. Mikhail Tal langsung menjawab dengan menyingkirkan raja dari file E. Raja geser ke F8. Rashid menggerakkan benteng. Pukul gajah. Tal kemudian menawarkan pertukaran menteri. Menteri bergerak ke D8. Namun ternyata lagi-lagi pada posisi ini Rashid melakukan aksi pengorbanan. Rashid menggerakkan benteng ke F5. Skak. Pion hitam makan benteng. Tentu menteri pukul benteng. Skak. Tal mencoba menyambung nafas. Raja gerak ke E7. Dibalas Rashid. Menteri G7. Skak. Raja E6. Pion putih turut serta melakukan skak dengan makan pion F5. Dan setelah langkah ini, Mikhail Tal memutuskan menyerah. Mikhail Tal terpaksa menyerah karena ia sadar di posisi ini sang Maharaja Hitam sudah mustahil untuk ditolong. Satu-satunya opsi bagi hitam pada posisi ini adalah langkah Raja ke D6, yang mana akan dibalas oleh Rashid. Kuda lompat ke F7. Skak. Raja C5. Kuda mencaplok menteri. Dan sudah barang tentu di posisi seperti ini Rashid Nurmedinov akan dengan mudah memenangkan permainan.